Kemudian kita masuki acara yang kedua, penyampaian mau'izah hasanah atau tausiah, nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hasan Al-Khirib. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam akramana bi Qur'anil muhakkam fahuwa darul masun wal jauharatul maknun wa akmala dinana wa atamma alaina ni'mah wa akramana bi khairin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakunna bihi khaira ummah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ijtama'na asa ya rabbi dha jama' ma'yud nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'al sa'ah min sa'atil wafa amin, sa'ah min sa'atil ata amin, sa'ah min sa'at wasal min nabi wa ahlil kisah amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam penuh keberkahan ini, malam yang mulia ini, kita diperkumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan yang sangat mulia, perkumpulan yang sangat agung. Mudah-mudahan kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita berpisah dari tempat ini ya Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umurnya, sehat jasadnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah bayarkan hutangnya. Mudah-mudahan yang mau kawin lagi Allah permudah kawinannya. Bukan ulun bu ya, bu suami ibu bu. Mudah-mudahan tidak kita berpisah dari tempat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak boleh kita lupakan, kita doakan bersama. Mudah-mudahan sahibul bait Pak Tarmizi Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasadnya. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Mudah-mudahan setiap umurnya diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah malam ini kita bersama-sama memperingati haul. Yang pertama, haul orang yang mulia, guru kita bersama, wali min auliyaillah, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini Allah angkat derajat kita semua dengan berkat beliau. Mudah-mudahan setiap ilmu, setiap barokah,
setiap ajaran yang beliau tanamkan terhadap kita semua, semuanya mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak pula kita lupakan, kita berkumpul di sini salah satunya untuk memperingati haul daripada ayahnya, orang tuanya dari Pak Tarmizi. Yang pertama Haji Ismail Siddiq bin Wanta dan almarhumah Hajah Siti Maimunah binti Muhammad Nur. Mudah-mudahan kedua orang tua Pak Haji Tarmizi Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan di dalam kuburnya Allah tanamkan, Allah kirimkan, Allah cintai, para malaikat cinta terhadapnya. Amalannya semua diganjarkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap satu suap nasi yang disediakan oleh Pak Tarmizi, mudah-mudahan dikirimkan pahala untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang penuh berkah ini, tidak pula kita lupakan, malam ini adalah malam 1 Rajab. Di dalam bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat manusia, baik yang maksiat, baik yang hitam, baik yang bungas, baik yang jelek, semuanya Allah anugerahkan pahala yang begitu besar. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab dikatakan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bulan Rajab itu adalah bulan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para masyayikh, mereka mengatakan yang dimaksud dengan bulannya Allah itu adalah wajib bagi umat muslim, umat manusia, ketika di bulan Rajab dia memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita yang berkumpul di sini banyak dosa atau tidak? Kira-kira ada tidak manusia yang di sini yang nggak punya dosa? Kalau yang tunjuk tangan saya kasih iPhone 14. Kira-kira ada atau tidak? Ada atau tidak yang di sini yang tidak punya dosa? Tidak ada. Dikatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat yang bernyawa pasti mempunyai dosa, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku dia nggak punya dosa, dia wali, nggak pernah maksiat, maka jangan percaya itu manusia. Pasti itu jin sama iblis. Karena Nabi sendiri yang mengatakan semua umat manusia pasti punya dosa. Akan tetapi kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi kata Nabi, walaupun mereka punya dosa, mereka maksiat, namun ada manusia yang paling baik di antara mereka. Siapa kata Nabi? Wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap pendosa mereka menjadi baik asalkan mereka minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita minta ampun tidak sama Allah? Taubat atau tidak? Ketahuilah, kalau kalian taubat di malam ini, maka kalian menjadi orang yang paling baik di muka dunia. Siapa yang berkata? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi sendiri menyatakan, saya setiap harinya paling minimal 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain 100 kali paling sedikit Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nabi punya dosa atau tidak? Punya dosa atau tidak? Lah, kok Nabi minta ampun sama Allah? Kok Nabi minta ampun? Sedangkan kita umat manusia yang bukan Nabi, bukan anak wali, bukan orang alim, tapi sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih orang pintar atau bungol, Bu? Bungol atau pintar? Kalau pian ada suami nggak pernah istighfar, jangan dikasih makan, Bu. Nanti takutnya pian dibawa dalam neraka. Orang yang banyak istighfar adalah orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab para ulama mengatakan kita dianjurkan untuk banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan untuk permulaan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bulan Rajab khusus untuk kita menanam. Apa yang kita tanam? Kalau yang kita tanam tumbuh-tumbuhan, maka yang dipetik adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau yang kita tanam duit, kira-kira numbuh tidak duit? Bisa duit ditanam? Bisa atau tidak duit ditanam? Ya, mungkin bisa duit ditanam. Kalau kita menanam pohon duren, yang tumbuh pohon duren. Begitu juga di bulan Rajab. Kalau yang kita tanam keburukan, maka la tuhasil an-najah fi Ramadan. Maka ketahuilah, orang yang menyepelehkan bulan Rajab, maka dia tidak akan sukses untuk meminta ampun di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena permulaan orang yang akan sukses ketika di bulan Ramadan, dia menanam dulu kebaikan ketika di bulan Rajab. Makanya apa? Para ulama, para kaum solihin, ketika di bulan Rajab mereka berbondong-bondong bikin acara. Ada yang bikin Isra Mi'raj, ada yang bikin maulid, ngasih orang sedekah makan. Agar kenapa? Agar menanam kebaikan di bulan Rajab. Ketika dia sudah menanam kebaikan, maka dikatakan Nabi, Asy-Sya'ban syahri, kata Nabi. Di bulan Sya'ban adalah bulan saya. Maksudnya bagaimana? Ketika engkau sudah sukses menanamkan dirimu untuk beristighfar, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah di bulan Sya'ban engkau pupuki tanamanmu. Maksudnya bagaimana? Pupuki dengan sholawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan Ramadan, maka semua umat, mereka semua berbondong-bondong meminta ampun, memperbanyak istighfar dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya, malam ini tambah berkah lagi. Ya, di samping ada habaib-habaib yang sudah datang, ya, ada Habib Zain bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau juga panjang umurnya, sehat jasadnya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi. Jadi di bulan Rajab kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak pengampunan, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alhamdulillah di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa yang sangat istimewa yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah panjang lebar bahas Isra Mi'raj.
Insya Allah di acara-acara yang lain di Banjar ini, masya Allah, di mana-mana ada acara. Sambil bikin acara Isra Mi'raj, bikin hall gurus kumpul. Jadi insya Allah dapat faedah di tempat yang lain. Namun ya, Al-Faqir ingin mengajak kita semua ya untuk menggunakan akal sehat kita ya, agar mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Ya, karena banyak dari kalangan-kalangan orang luar, ya, dari golongan-golongan orang luar, mereka tidak mempercayai ataupun mengingkari tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan orang luar, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak diperjalankan Allah. Mustahil. Apa yang mereka katakan? Nabi itu diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang salah atau tidak? Ajaran yang salah atau tidak? Kalau ada yang mengajarkan seperti ini, ambil batu lempar kepalanya. Orang yang mengingkari Isra Mi'raj berarti orang itu sudah keluar daripada agama Islamnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalim. Ada juga yang mengatakan Nabi itu tidak diperjalankan. Tapi apa? Tapi Nabi itu hanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini pertanyaan jawaban yang salah atau tidak? Pemikiran yang salah atau tidak? Sangat salah. Hati-hati kalau memilah tentang peristiwa Nabi. Karena kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, barang siapa yang mengingkari tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan harap ketika dia di hari kiamat bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita yang berkumpul di sini insya Allah pemikirannya sama. Dari gurus kumpul, dari para habaib mengajarkan kepada kita, dari sebelum-sebelum mereka, dari sebelum-sebelumnya lagi, dari 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, tapi Beb, zaman dulu kan nggak ada pesawat, Beb. Kira-kira 1400 tahun yang lalu ada tidak pesawat? Mobil ada belum? Kira-kira Nabi naik apa, Beb ya? Masa naik buruk, naik keledai? Mampu perjalanan yang sangat cepat. Bahkan kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Nabi itu saking cepatnya terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, itu kasur Nabi masih terasa hangat ketika Nabi duduk kembali. Tahu kalau ada orang tidur, kalau kita tidur di kasur, itu kira-kira ada bekas tidur atau tidak? Bekas kita tidur itu kan ada rasa hangat kan? Nanti dicoba di rumah, ya, ada hangat atau tidak? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, itu kasur masih hangat, masih seakan-akan Nabi itu baru berangkat dari kasurnya, saking cepat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ini pun yang dipertanyakan sama orang-orang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak mungkin ada orang yang bisa berjalan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, naik lagi ke Sidratul Muntaha, hanya waktu beberapa detik. Kira-kira ini orang harus dijawab atau tidak? Harus difahami atau tidak? Makanya kata para ulama, kalau kita ingin mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj, jangan pakai akal kita. Karena sesuatu yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi terkadang gak logis kalau kita pikirkan pakai akal. Bisa gila kita memikirkannya. Karena kenapa? Karena dari Mekah ke Palestina, kalau ada orang naik mobil, ini bukan berbicara jalan kaki, Bu. Kalau jalan kaki mati orangnya. Kalau naik kendaraan, naik mobil atau naik kuda, dari Mekah ke
Aqsa itu memakan waktu 3 bulan kurang lebih. 2 bulan atau 3 bulan. Lah Habib tahu dari mana, Habib? Ya saya juga mendengar dari orang sih. Kira-kira aja mustahil ada orang dari Mekah ke Aqsa itu naik mobil ataupun jalan kaki, tambah mustahil. Kira-kira kalau pulang pergi anggap aja 2 bulan. 2 bulan pergi, 2 bulan pulang, berarti sudah berapa lama? 4 bulan. Anggap saya Nabi jalan kaki seandainya, naik kuda. 2 bulan jadi 4 bulan. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Langit itu terdiri dari 7 lapis. Ada yang mengatakan 8 lapis. Kata para ulama, 1 lapis tembusan, 1 lapis daripada bumi, daripada langit itu bisa kita tempuh dengan jarak hampir 3 juta tahun lamanya. Kira-kira ada yang nyampe umurnya 3 juta tahun? Ada atau tidak? Apalagi ke Sidratul Muntaha. 3 juta tambah 3 juta tambah 3 juta, 3 kali 7 berarti 21 juta tahun. Kalau orang ingin menembus langit ke 7. Jangan kita sangka pesawat itu nggak nyampe ke langit. Itu baru setitik langit saja. Nggak ada sampai sekarang ilmuwan yang mampu, astronot segala macam, mampu meneliti daripada satu lapis langit. Karena mustahil bagi manusia siapapun yang bisa naik ke langit. Ini yang terjadi masalah. Nggak mungkin. Nabi itu cepat sekali waktunya perjalanan. Makanya dikatakan para ulama, kalau baca Isra wal Mi'raj, baca tentang sirah Nabi, kita tidak boleh pakai akal sehat. Tapi apa? Tapi kita wajib pakai iman kita. Kalau iman kita rusak, maka kita akan menyalahkan suatu peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh saja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang pernah ngompol atau tidak? Hah? Pernah atau tidak ngompol? Pernah ngompol? Kira-kira Bu, ini saya tanya ibu-ibu. Kira-kira Bu, kalau anak pian ngompol, boleh tidak pakaian yang dipakai kembali? Karena kenapa? Karena kira-kira air yang keluar dari kelamin semuanya kencing atau tidak? Hah? Kalau kencing najis, benar atau tidak? Lah kok mani? Ya, maaf sedikit kita membahas. Tahu air mani? Hah? Anak kecil nggak tahu. Bapaknya masih kecil juga ya? Tahu air mani? Kira-kira kalau kena sarung itu najis atau tidak? Hah? Kenapa nggak najis? Kenapa nggak najis? Kan sama-sama keluar dari kelamin. Bahkan air mani itu suci. Nggak apa-apa kalau seandainya ada orang maninya keluar, kena sarungnya, boleh dibawanya sholat. Lah Beb, kok kencing najis? Kira-kira perihal seperti ini harus dipertanyakan atau tidak? Kalau mau nanya, bangunin lagi Imam Abu Hanifah, bangunin lagi Imam Syafi'i. Karena kenapa? Karena kita semua hanya pendengar dan hanya pengikut daripada para ulama. Jadi jangan dipertanyakan sesuatu hal yang sudah mabni, yang sudah terjadi, yang sudah ditetuskan sama para ulama, jangan pernah kita pertanyakan kembali. Karena kenapa? Karena mereka semua berdalil, mereka semua turun-temurun mengecek dari fulan ibn fulan sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari aliran-aliran yang sesat. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah untuk mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para guru-guru, dan insya Allah semuanya kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak kita berpisah dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari aliran-aliran yang sesat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang pengingkar para habaib, pengingkar para sahabat, pembenci para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita ditetapkan dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi saya mau bertanya, yang bisa jawab saya kasih 100.000. Mau atau tidak? Mau tidak? Satu pertanyaan saja, jangan banyak-banyak, nanti bangkrut saya. Satu pertanyaan. Saya mau bertanya, ada yang tahu tidak singkatan dari Wahabi? Tahu atau tidak? Nggak tahu. Ingat-ingat, arti Wahabi itu adalah wawasannya hanya bid'ah. Iya kan, benar kan? Salah emang ulun? Salah atau tidak kira-kira? Karena kenapa semuanya dibid'ahkan? Ini salah, itu salah, bapakmu juga bid'ah. Ingat-ingat ya, arti Wahabi adalah wawasannya hanya bid'ah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.